Empian jadi orang NU neka tak usah khawatir, tak usah kebetel. Karena pendiri NU Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Arapa mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena beliau hafal kutubus sittah. Beliau hafal 6 kitab hadis besar, hafal ratusan ribu hadis, tidak hanya hafal teks hadisnya, tapi lengkap beserta sanad, matan, dan rawinya. Bahkan sampai syarahnya beliau hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama Lora atau Ilah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, sehingga kita senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak beliau. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tangsel Kulon Haji Zahroni Sugiono, hadirin hadirat rahimakumullah, matur moga longpolongna dan gula sareng ajunan neka menjadi asbab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka gula ngakui bahasa apa Madura? Madura apa bahasa? Gula neka paling takok takon tentang Madura. Mon gila lora atau ilah abu debu lancar nyaman bahasa Madura. Mon gula takon bentang Madura neka cara pelajar. Apa acara pelajar? Karena mulai dari kini gula neka sarang pak gula pondok tepat kiainya orang Jawa. Pertama gula mondok pondok pesantren Darussalam Tegal Besar Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad, naneka memaknai kitab ngakui bahasa Jawa. Terakhir gula mondok Banyuwangi, pondok pesantren Wali Songo di Desa Songgon, asuhan Kiai Haji Abdul Aziz, neka jen saraan kolek benikun Jawa tapi osi. Nah akhirnya preman dari pondok depak kebenda besar boleh gula mengalami banyak masalah karena mayoritas penduduk benda besar mereka percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Nah gula tak ngerti Madura. Pernah suatu saat gula kedatangan tamoy, begitu tamoy datang gula ingat Dokter Marduk lambe diajari sang guru dan gula Nabi Muhammad SAW mereka ada bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, mereka salah satunya adalah lebur menghormati tamu. Nah karena gula termasuk golongan orang
beda tamoy endik deeran apa keluar karena terlalu hormaten tamoy. Begitu deeran mereka perantah makanan sudah siap pas ngocak gula. Mari silahkan makan pak. Bawa tepak apes tamoy tepak Madura toto. Oning pian Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula ngocak mari silahkan makan pak. Neng orang mereka. Gula pas meker. Neka tak nyaman pada boi gula bentar sama orang bui. Akhirnya tamoy Pleman gula pas meker malu bertanya sesat di jalan. Gula arahnya tepat di kancah Ustad mereka mentor bahasa mentor Madura. Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, soalnya saya tadi kedatangan tamunya nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya suruh makan orangnya diam. Oh gampang, kamu kalau kedatangan tamu lagi, terus orang Madura, kamu bilang aja kalau mau nyuruh makan nyara deer. Sampai nggak bohong sama saya. Sering gula tak pentel tak kok cocok. Kenapa guna Ustad mereka? Loh saya ini kan Ustad, masa saya mau bohong? Karena syarat jadi Ustad, syarat jadi kiai mereka tak oleh lecehkan. Men beda Ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, mereka Ustad tak beres, kiai tak kenal. Karena tak oleh lecehkan. Pleman dari delema Ustad, maka alhamdulillah tak habis gula kedatangan tamoy. Tepak kanca moduk lambe edaru solai jember. Orang rambi puji. Biasa namun orang rambi puji neka penter bahasa, penter jebe, penter Madura. Nah gula pas enak boleh ilmu tepak ngaji moduk. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Umpama seneka empiang neka tak pentro maca Al-Quran. Mon maca Al-Quran ke-en pas lancar maca Al-Quran gempang pa istiqomah maca benare asal tak lancar ditabi jadi lancar, asal tak pentro ditabi jadi pentro. Jadi gula neka tak ngerti Madura, tak bisa Madura, tak pentro Madura, jadi ocol rada. Urusan kalian di budi saya penting aja. Jadi begitu dateng kanca gula deurang sekandi pekeluar boleh karena teromor maten tamoy. Setelah deurang nekaranta gula niat ngamalaki ilmu pas gula ngocak nyara ada erka kanca gula neka langsung kerja. Rumah penter bentang Madura. Kok pinter kamu ngomong Madura? Karena oni gula tak penter bentang Madura. Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit gimana Maduranya saya, bagus atau enggak. Oh Maduranya kamu sudah bagus, sudah pinter, tapi ada sayangnya sedikit. Beda sayangnya sekoni. Loh sayangnya apa mas? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah, sarana dan gula, kanca gula Pleman, mak gula tak apanya boleh, kanca saya Ustad. Malang tak dapat ditolak, tak habis gula kedatangan tamu agung. Tepak kancana almarhum Pak gula Kiai Raja, Rabu sarang maknyai, sarang lora. Nah karena Kiai saya Rabu, teroleh barokah guru. Jadi doa saya istimewa, mereka keluar kabeh, tak kata mereka teroleh barokah guru, apa bodoh. Senapon kanta kabeh, niat ngamalaki ilmu anyar, gula pas ngocak ke kiai, nyara bodoh kiai. Empon mari mata kiai mereka langsung mancelah. Mak penter bentang Madura, coba ngajar kakma. Jadi malam semakin gula tak penter bentang Madura, beda saya kasar, beda saya lopot, gula nyoan sepora saya raja. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsia. Oni ngempian kamsia. Nah soon. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gelak lorang ilah mereka adebu bahwa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
sebab sayang mereka sampaan saya dini daripada saya pakai. Pola muslimat dengan kekurangan kasih sayang, jadi bilang sayang langsung sampah. Pola orang belajar nasar impian ya. Perkenalkan, gula mereka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni yang ke Cina gado-gado. Cina gado-gado mereka partna Cina, na coba. Partna Madura, na Cina. Namun gula, pak gula Cina, embuk gula Cina, teti gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil emang semangken bedes pengbideh. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dari gula sama ajunan sedeje. Bedes seronik napa bidena? Beripat 100 buat rebutan. Urusan repat, urusan napa? Repat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi repat ajunan serabu masya Allah. Gula berlebar, tengkun dirapin. Kayak menangnya loh ya. Maksudnya yang mengambil ngomong sekali. Menangan ajunan. Tetapi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya Islam Cina. Sobung Islam Madura, sobung Islam Jawa, sobung Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim ahul muslim. Daripada orang Islam mereka retan, makanya gula tip-tip semangken tahun 2002 lekor. Mare 2002 lekor tahun 2003 lekor. Tak habis 2004 lekor. Kita akan menghadapi yang namanya pesta demokrasi. Akan ada pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan calon legislatif. Maka apapun perbedaan pandangan politik kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun orang yang kita pilih, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam ataukah saling menghina, saling nyalek, saling cak-ngocaen, akan ada satu sosok yang bersedih melihat umatnya saling bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW para sobung omor nyabe pondepa ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak disebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tidak disebutkan nama keluarganya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya nama juga. Tak ngerti. Saya anak selamat nyaman ya. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik. Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Setelah almarhum Abah Gula masuk Islam, beliau ingin menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam Al-Quran berdasarkan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam mereka cek setengah, cek kunangku, pak omku pemantau. Karena cuman semakin mereka banyak orang Islam KTP, dan rumah Islam KTP mereka. Tapi orang Islam oni, saya namanya abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semakin lemah belum tentu sekalian abejeng. Maka nama corona sampai semakin tak lekasnya ke karena umat Islam bener tanda abejeng.
saya ngocak cocok mereka berjeng nama nih pun ngocak cocok. Nah, karena almarhum Pak Gula Nekatro menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula seorang almarhum Pak Gula diberi nama Muhammad Nasrullah. Saya nama juga. Saya cocok tepat adu ke nama orang Islam. Karena zaman semakin mereka banyak orang Islam merasa tak pede mon di anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret pas posang beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Sekolah nama beda sehingga mana Marto. Mereka guna kerja. Mereka beda boleh setong bisa. Pak nama dua, ibu nama dua, di anak rakyat. Beri nama Cong Eni. Pasaran nama Cong Eni. Mereka ambu tak meker. Umpama si Cong Eni mereka oleh hidayah. Pas setelah dewasa ketika jeng sarang Pak Tenggi Pak protokol pas mato kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah karena cocok mereka jadi ngastete cek benserobel abri nama ke anak karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh maka nama kita akan menjadi doa untuk diri kita termasuk nama dari Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sekelangkong ilmu yang diajarkan oleh Lora Apoilah, mudah-mudahan perjalanan pulangnya dilancarkan oleh Allah selamat sampai tujuan dan kita semua mampu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, Gula Neka beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad manusia terpuji, Nasrullah orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Saat melawatan dan gula minimalnya lewat tangan gempang. Nah, biasa nama gula Neka di otak. Jadi sampai gula najemnya otaknya. Kayak empian punya otak langsung ngangkat bi Neka. Lawat. Doa, sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, gula lajeng lanjeng karena syarat ngaji neka tak oleh lanjeng. Mon yang ngaji umpama gula ngaji lajeng lanjeng neka bu setuju du neka pas mau cak motor ke Pak Tenggi deki mon beda konjengan boleh ustaz sestong neka cek ya jeng boleh apa mon acara abid gelu pokok nyok mata mon ketondu jadi langsung kepada pokok inti dari pengajian malam semangkat. Pengajian yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah kegiatan yang harus kita rawat, kita istiqomahkan, kita selenggarakan sesuai dengan kemampuan kita dan diwariskan kepada anak keturunan kita. Apa pengajian malam semangkat neka harus istiqomah diselenggarakan? Karena benteng kekuatan pertahanan terakhir umat Islam yang ada di Indonesia adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan semacam malam ini. Zaman semangken mereka, negara kita ini sudah kesusupan dengan banyak oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oknum ini tahu bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kekuatan umat Islamnya. Dan kekuatan umat Islam yang ada di Indonesia terletak kepada kelompok-kelompok yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan berbagai propaganda, oknum-oknum ini berusaha untuk mencari celah, menjelek-jelekkan, menjatuhkan, mencari keburukan-keburukan dari ibadah amaliyah yang biasa dilakukan oleh guru-guru kita dengan berbagai macam dalil seolah-olah mereka memahami segala dalil.
Empian jadi orang NU neka tak usah khawatir, tak usah kebeter. Karena pendiri NU Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Arapa mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena beliau hafal kutubus sittah. Beliau hafal 6 kitab hadis besar, hafal ratusan ribu hadis, tidak hanya hafal teks hadisnya, tapi lengkap beserta sanad, matan, dan rawinya. Bahkan sampai syarahnya beliau hafal. Sementara zaman semangken neka beda orang tahu montu, mon ngaji internet. Karena kiai mereka kan beda dua, beda kiai kanan, beda kiai kacer, oni yang didengar. Mon kiai kanan maca kitab dari kanan ke kacer, mon kiai kacer maca kitab dari kacer kanan, alias internet, alias Google. Saya bacanya ke internet, dari sekian banyak hadis, saya hafal hadisnya ke kuntelok. Saya paling hafal kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Akhirnya semua perkara urusan betek ngakui kullu bid'ah dolalah. Padahal tanya aki ke orang mereka makna bid'ah mereka apa, tak bisa jawab. Coba tanya aki orang yang suka mengatakan tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, molotan bid'ah, ni'ratan bid'ah, manakipan bid'ah, zikeran rotibul hadar mereka bid'ah. Coba tanyakan bid'ah itu apa? Minta bisa aja banyak nama seperti orang yang saya sebut membid'ahkan ibadah amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dibid'ahkan? Pertama, bab masalah sholawat mereka. Dikatakan bahwa sholawat mereka pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada 2, yaitu sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad sama sholawat Ibrahimi, sholawat yang kita baca pada waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tangan kui sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Di luar itu, kalau ada sholawat yang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syair yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka itu bid'ah. Nah, mereka orang yang ngaji. Kata siapa sholawat yang isinya memuji Rasulullah itu bid'ah? Gelak orang apa ilah adehu beda setong sahabat namanya Hasan bin Sabit. Di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan Hasan bin Sabit mereka mengucapkan syair-syair yang isinya memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kepribadiannya, akhlaknya, bentuk fisiknya, gelak pon sampai akhir sareng lora apa ilah. Rasulullah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit yang isinya adalah puji-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa reaksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan Rasulullah sakata watabas sama, beliau diam dan beliau tersenyum, neng sarang mesem. Kira-kira mon Rasulullah neng sarang mesem, Rasulullah mereka bunga napa duka? Bunga. Nah, artinya apa? Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan puji-pujian kepada beliau, dengan berdoa menggunakan nama beliau, ini tidak masuk perbuatan bid'ah karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan sholawat Nabiyah yang tadi kita baca bersama-sama, menurut riwayat mereka pengarangnya ada 2 versi. Ampian maoni cek maca sholawat Nabiyah tapi maoni sejarahnya sholawat Nabiyah. Versi yang pertama, sholawat Nabiyah mereka diciptakan oleh seseorang yang bernama Abdul Wahab At-Lazi Al-Maghribi. Beliau adalah seseorang yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi julukan Syekh Nariyah.
Kenapa kok diberi julukan Syekh Maria? Karena beliau mereka menciptakan gubahan syair yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah menggunakan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Wahab At-Tazi mereka melihat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesungguhan perjuangannya, pengorbanannya, bahkan sampai beliau mendapatkan berbagai macam rintangan di dalam perjuangan dakwahnya, maka tersentuhlah hati Syekh Abdul Wahab At-Tazi mereka menciptakan sholawat Maria. Mereka versi yang pertama. Versi yang kedua, dan ini yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya di NU, pengarang dari kitab, pengarang dari sholawat Maria ini namanya Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Tazi Al-Maghribi. Beliau adalah keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya sekian ratus tahun. At-Tazi neka nama kota, Al-Maghribi neka nama negara. Semangken Al-Maghribi neka adalah negara Maroko. Jadi empian umpama mentero namana etambui nama belakang daerah. Neka kalau kebudayaan orang Arab akan ditambah nama daerahnya. Misal Pak Tenggi Haji Zahroni, asalnya dari Tangsel, Haji Zahroni At-Tangsili. Yang pengen neka At-Tangsili neka ada orang Malaysia neka. Nanti bahasa Arab. Nah, beliau menciptakan mengubah syair sholawat Maria karena beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diberikan sholawat yang mana isi dari doa tersebut ini bisa menghilangkan segala kesusahan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mendapatkan ilham dari Allah dengan kalimat sholawat Maria, yang mana setelah beliau mendapatkan ilham tersebut beliau membaca sebanyak 4.444 kali, dan beliau bermimpi didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul dengan para sahabat. Beliau minta kepada Nabi untuk masuk surga yang paling kloter pertama. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kamu akan masuk surga kelompok yang pertama. Para sahabat yang lain ini ditanyakan, minta ingin seperti yang didapat oleh Syekh Ibrahim At-Tazi, ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Syekh Ibrahim At-Tazi mendapatkan kemuliaan dari karomahnya sholawat Maria. Jadi yang membaca sholawat Maria mereka gampang masuk ke surga. Percaya namanya? Mentang percaya oke ada. Mare macam teras. Mau numpang masuk surga beli boleh ya. Yang kedua, yang disalahkan oleh orang-orang yang ahlul bid'ah mereka apa? Mereka apa ama along-polong berkumpul seperti ini, kemudian membaca satu zikir secara bersama-sama, membaca satu sholawat secara bersama-sama. Ini tidak pernah dicontohkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan semacam ini adalah perbuatan bid'ah. Beda nama sobung saya ngocak senika. Empian nyawa dengan namun kebela serikat. Nolok guru. Mereka paling nyaman semangken mereka nolok guru. Karena zaman semangken mereka banyak orang mereka cereni yang patenter. Mon lambe masuk tanggal belu Muharram, tanggal sangat Muharram, tanggal 10 Muharram. Guru pas ada tanggal sangat benar pasar tak suka. Tanggal 10 apa boleh? Aneka Zulhijjah, tanggal belu apasa Tarwiyah, tanggal sangat apasa Arafah. Mun jaman lambe sang guru epakon apasa langsung apasa. Mun jaman semangkin mereka kebanyakan gaya epakon apasa abelinanya. Nah apa dalilannya kiai? Sahih atau dhaif mereka. Nah ini kesusupan orang-orang yang ahlul bid'ah mereka. Nah terus apa dalilnya menyelenggarakan kegiatan seperti malam ini, kemudian kita berkumpul bersama-sama
kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri yang bersabda, la yajtami' malaun, tidaklah orang-orang berkumpul, wa yad'u ba'duhum, kemudian ada satu orang yang berdoa, wa yu'aminuhum sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajabahu, melainkan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Jadi empian malam semangkin Rabu dengan Kak Dinto, apapun hajatnya, apapun doanya, apapun permohonannya, selama tidak menentang hukum Allah, selama isi doa mereka urusan sebetus, pasti sebelum keluar dari majelis ini semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Mereka berikan gula, mereka terguna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi impian cek ke beter terus lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan menjadi kekuatan kita sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Neka terus napa bu? Tak gelak, tak amat tak ketemu dia. Kelero banyak tangan lah. Jangan bilang ada yang amat sombong aing neka. Waktu-waktu boleh gelak pelukan. Gimana sombong tak apa? Selanjutnya saya ingin menceritakan tentang manfaat sholawat. Jadi impian mereka mantap ikut hadir setiap beda majelis sholawat. Cek lemele majelis sholawat, jangan milih-milih majelis, jangan milih-milih siapa kiainya, jangan milih-milih siapa hadrohnya, jangan milih-milih siapa yang menyelenggarakan. Selama isinya sholawat, hadiri, ikuti dengan tujuan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat sholawat saya nomor setor. Sholawat mereka adalah salah satu ibadah yang paling istimewa di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena ketika Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, empian etakon abejeng, Allah tak noro abejeng. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, etakon apasa, Allah mereka tak noro apasa. Semakin bulan haji. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allah mereka tak noro ibadah haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Sedejane pun hafal dalilnya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang istiqomah membaca sholawat, lebur maca sholawat, maka mustahil hidupnya akan mendapatkan kesulitan, karena orang tersebut selalu diingat oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ibadah yang sangat istimewa. Nomor 2, empian mengabejeng pas tak ikhlas tau panel engkau niat abejeng duha belum belas rokaat umpama, niatnya apa? Ma'ya bus matuah yang ke mantau saya bejeng mafawijul hurufnya gimana? Bejeng kosang gitu rajin karena madu mereka mafawijul hurufnya mereka mirip. Contoh gula hanya akan piantau aksir gula. Bahasa Maduranya ada mereka apa? Ada. Bahasa Maduranya tempat Kenangan. selain kenangan apa? Beda. Ya. Bahasa Maduranya beda. Bahasa Maduranya sobek selain corek. Beda. Coba sambung. Ada tempatnya beda sobek. Beda. Gula mereka gila terus ya.
pada tadi gimana sebelum bener. Orang sholat kepingin dilihat dirinya rajin sholat, maka pahala sholatnya dihilangkan oleh Allah. Orang sodako empian sedekah dengan harapan teroya besoreng bahwa empian mereka orang selampe, maka pahala sodakohnya dicabut oleh Allah. Mangkat haji, mereka banyak mangkat haji tak ikhlas mereka. Ciri-ciri haji tak ikhlas mereka ibadah haji, mereka mon plema tak elok haji ngamuk. Engkau mangkat haji mengeluar benda banyak, mata elok haji. Mereka ciri-ciri orang yang tak ikhlas. Ini dicabut pahalanya oleh Allah. Puasa ingin kelihatan orang yang paling ahli tirakat umpama, dicabut pahalanya oleh Allah. Tapi empian solawat kepada Nabi Muhammad SAW, apapun niat solawatnya, ikhlas atau tidak ikhlas, benar atau tidak benar, siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka terus impian umpama gula mereka bejel tak tepat, paksa orang mentak Ramadan tak paksa, asa dekat kadang kena penyakit cerai medit. Terus apa yang mau dibanggakan kepada Allah kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi mereka istiqomah membaca sholawat, insya Allah dengan barokah sholawat, empian oleh hidayah, saya tanda apa jeng bit abid lebur apa jeng, saya betik bit abid kekilam lambe, saya tak kelar apa sabit abid kelar apa barokah sholawat kepada Nabi SAW. Nomor telok barokah sholawat. Orang mau sholawat, maca sholawat istiqomah, apapun urusan di dalam hidupnya, insya Allah akan selalu menang. Beda perkara apa, mereka bakal menang. Saya paling banyak sholawat, saya paling banyak potensi kemenangannya. Loh kok bisa? Apa dalilnya? Dalam Al-Quran diterangkan orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa, mereka mau melakukan peperangan, mereka itu menyebutkan nama Nabi SAW. Setiap mereka berperang, mereka ini menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, bertawassul ngakui asmana Rasulullah dengan tujuan mengharap kemenangan. Dan setiap disebutkan nama Rasulullah, Bani Israel umatnya Nabi Musa selalu mendapatkan kemenangan dari Allah. Kenapa mereka menyebutkan nama Nabi Muhammad setiap berperang? Karena di dalam kitabnya diterangkan, di dalam kitab Taurat diterangkan, dikabarkan, diramalkan bahwa di akhir zaman akan datang sesosok manusia yang membawa keselamatan. Diterangkan ciri-cirinya, diterangkan asal-muasalnya, diterangkan nasab keturunannya, diterangkan siapa ayah dan ibunya, diterangkan dari mana dia lahir, diterangkan di mana dia akan meninggal, sehingga keturunan Bani Israel, keturunan umatnya Nabi Musa ini mencari tempat kedatangan Nabi SAW, sehingga sebagian dari mereka bergeseran ke daerah yang namanya Yastrib yang telah berubah nama menjadi Madinah. Mereka menunggu menantikan kedatangan Nabi SAW, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Nah pertanyaannya semakin, orang Yahudi umatnya Nabi Musa belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi SAW, rindu dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, disebutkan namanya di dalam setiap perkara, disebutkan namanya di dalam setiap peperangan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masak dan gula sarang ajunan, saya jelas-jelas umatnya Nabi Muhammad SAW membaca sholawat tidak dimenangkan oleh Allah. Terbukti beri bekto corona pas varian delta Rabu, boneka
saya nama orang sombong omor apa syokbo tak kalau bejena tahlilan bosan karena saking banyak saya sombong omor setong daerah gula di majelis rutin 2 minggu sekalian majelis Rotibul Hadad neka jamaah gula saya aktif Rabu monpun seket orang neka sombong omor capok varian Delta mencekam semua takut orang yang punya jabatan kedudukan mulai dari presiden, menteri, TNI, Polri, semua jabatan yang tinggi tidak ada satupun yang mampu mencegah virus COVID masuk ke negara kita. Kalau jabatan bisa menghentikan virus corona, seharusnya presiden yang paling bisa menyelesaikan permasalahan COVID. Orang yang pintar, yang punya ilmu kesehatan, tidak ada satupun dokter, bahkan profesor kesehatan yang mampu menyelesaikan virus corona. Bahkan kita lihat di TV berapa banyak dokter yang mati gara-gara virus corona. Kalau kekayaan, kalau uang bisa menghentikan virus corona, seharusnya orang sesoki tak mati kade. Tapi berapa banyak orang yang kaya mati capok virus corona. Ketika dalam kondisi mencekam, masyarakat dalam keadaan takut, baik orang awam maupun orang yang berpendidikan semua takut dengan virus COVID. Guru-guru kita memerintahkan kepada kita untuk mengistiqomahkan membaca salawat burda, dibaca di lingkungan-lingkungan pengajian, dibaca di lingkungan muslimah, dibaca di musola, dibaca di pesantren, dibaca di langgar. Barokahnya salawat burda, barokahnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, virus COVID mampu dilawan dan terbukti saat ini walaupun masih ada virus COVID sudah bisa dikendalikan. Neka barokana sholawat jadi empian mentero corona neka lekas mare peristiqomah maca sholawat. Kalau semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW setiap hari membaca sholawat berharap dengan wasilah namanya Nabi Muhammad SAW pemenangaki ingin dimenangkan melawan virus COVID, maka insya Allah dengan mudah Allah akan mengangkat virus COVID. Jadi beristiqomah maca sholawat. Napa boleh kun urusan tadi pesek, napa boleh kun urusan opang ngabingnya. Beristiqomah maca sholawat. Neka masalahnya yang tak pakai yakin. Coba mau yakin beristiqomah maca sholawat, apapun kesulitannya akan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senapa pun manfaat sholawat? Beda senapa? Saya bahas. Telok, tambah, nama stop. Ambu, apa yang tambah? Nomor 4. Secoba-coba naik akhlak menongsa, sekeras-kerasnya hatinya manusia, sejauh-jauhnya dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokahnya istiqomah baca sholawat, orang ini akhlaknya akan menjadi baik. Orang yang tidak mau sholat, baca sholawat, insya Allah jadi ahli sholat. Orang yang tidak mau puasa, baca sholawat, insya Allah bulan Ramadan dia akan berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan bahwa beliau ini adalah manusia yang paling mulia. Bahkan seluruh nabi yang ada di alam jagat raya ini semuanya derajatnya di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi tuannya Nabi dan Rasul? Alasannya karena di antara seluruh Nabi dan Rasul yang lulus ujian sabar mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maksudnya sabar mereka di rumah diceritakan ya mereka ketemu apa nonton mereka gula ngakui bahasa Indonesia apa kami gula mereka apa kok menepian neng melondo karena gula pernah yang bab pengajian kau menceritakan tentang bab kematian pas beda jamaah tojuk duk nondu can gula oh mereka mungkin bertafakur mengingat kematian habis pun saya nama nasabah mereka becah
Canggulo, orang kok kenapa ngaji dosa nih kalau rumola. Sampai teliti masih nyakap pun setong. Apa mana aja hilang. Jadi abus kancan, namun sama ngabecah nih kan ngastete, belum tentu molang nih kan. Nah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif sampai di Taif, apa respon dari penduduk Taif? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dilempar dengan kerikil. Bahkan diceritakan di dalam Maulidul Tiba, di dalam kitab-kitab Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking banyaknya darah yang bercucuran dari Rasulullah, sandalnya Rasulullah ini menggenang. Apa majuannya menggenang mereka? Menggenang, apa? Ngambung darahnya Rasulullah. Ngemeng darahnya Rasulullah, sehingga malaikat mereka molar tak terima dengan perbuatan penduduk Taif, datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kalau engkau izinkan itu gunung Taif di belakang, saya angkat eateng bigula getek ke penduduk Taif mereka mata kabeh. Karena saya tidak terima kekasih Allah disakiti seperti ini. Umpama Muhammad tangsil kulon, beri penawaran enganeka sama malaikat di dalam bentuk kompes lah kompes. Tapi apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat menyampaikan hajatnya? Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena kaumku tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, mereka ada kelanjutan percakapan antara malaikat dengan Rasulullah yang ini jarang disampaikan di dalam pengajian. Malaikat mereka protes ke Rasulullah, ya Muhammad, empian mereka, ajunan mereka mau jadi orang, saya tegas. Jangan lemah jadi orang itu yang tegas. Contoh itu Nabi Nuh ketika berdakwah selama 800 tahun, tidak ada satupun umatnya yang mau beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya 80 orang. Artinya 10 tahun cuma dapat 1 orang. Setelah 800 tahun berdakwah, tidak ada satupun yang mau beriman. Nabi Nuh mengangkat tangan, ya Allah, ini sudah tidak bisa, pun tak bisa neka, pun sarah umat dan gula neka ya Allah, umat adina ya Allah, neka umat yang terosaki, deki anak na kafir, kompoi na kafir, keturunannya kafir, petompes kabdi neka ya Allah, dikabulkan oleh Allah, turunlah bencana banjir bandang. Kamu contoh Nabi Musa ya Muhammad. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya, epakon iman kepada Allah, kaumnya tidak mau beriman kepada Allah. Ditinggal ke Bukit Tursina, ingin mendapatkan kitab Taurat, umatnya malah menyembah patung sapi. Ditunjukkan kekuasaan Allah, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, saya itu tidak akan iman kepada kamu kecuali Allah ini menunjukkan wujudnya secara nyata di hadapan saya. Mereka saking kurang ajarnya Bani Israel. Ketika disuruh iman kepada Allah, mereka minta supaya Allah mewujudkan. Mana Allah itu? Enak apa Allah mereka bentuknya? Tampakkan di hadapan saya, baru saya akan iman kepada engkau. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, mereka pun tak bisa cek ya Allah, pun salah mereka pun petompes bayi kabdi mereka karena percuma mon bodoh lah nyelain alam dunia mereka. Maka di dalam Al-Quran diterangkan fa'akhodat umuso'ikota wa antum tamburun, etat pol bikerat tong setong mate tong setong dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu contoh Musa hai Muhammad, kamu contoh Nuh hai Muhammad. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai malaikat, jangan kau samakan jeepa pada engkau nekabi Nuh. Jangan kamu samakan saya ini dengan Musa. Kalau Nuh dan Musa mengatakan bahwa umatnya
anak turunannya akan tetap kafir kepada Allah, maka saya punya keyakinan kalau mereka kafir kepada Allah, suatu saat anaknya akan iman kepada Allah. Kalau anaknya tetap kafir kepada Allah, suatu saat anak turunannya akan iman kepada Allah. Maka terbukti zaman semakin dengan barokah sabar dan kasih sayangnya Rasulullah, daerah Taif tidak ada satupun yang tidak beragama Islam, semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah sabar mereka, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi tak mungkin menang sareng orang sabar. Yang mereka ajar sabar. Membedo orang Lanyala sabar. Lanyala boleh, sabar boleh. Mon mulai dede mereka panas, petenang. Mon petenang kita bisa tetap polos. Tapi gitu. Nah ini dicontohkan dengan para guru-guru kita. Kiai Arwani Kudus neka suatu saat beda santrena atau almarhum konsol ngomong mereka Kiai neka pojokan gang beda orang cak macain dia macain ajunan tulis egang Arwani gila umpama impian iya tampian pas kak kocaen tulis asmana pas tambahin gila kira-kira dek mau mereka mau tak lober kon berimpian ini. Nah apa kata Kiai Arwani? Cong pertama tulisan gua cek kosong, tulisan senulisnya mana kok Arwani gila neka cek kosong. Kon apa Kiai maka oleh kosong? Tujuan orang itu menulis nama saya Arwani gila, itu tujuannya itu supaya saya melihat tulisan itu. Nah, makna orang neka bunga detek kok maca tulisan neka. Apa? Karena kebanyakan orang bunga mereka pahala lebu. Jadi membuat orang senang itu pahala. Mulai preman, boleh baca tulisan neka, celok boleh sampai. Ben oni senoles neka siapa cok? Oni abdina kiai, depor neka beda anggur. Ben begi orang neka. Neka cak mau cair ajunan kiai. Mae beli anggur. Bapak entah oni bahwa di dalam ajaran Islam diterangkan siapa orang yang suka menghina orang lain maka 40 sholatnya yang diterima oleh Allah pahalanya akan diberikan kepada orang seecak kocaen. Jadi umpama empian ecak kocaen orang empian ikhlas sabar 40 sholat yang diterima oleh orang tersebut pahalanya dipindah ke yang dihina seecak kocaen. Engkau tandi apa saya kebebasan engkau juk-toju tak kerja oleh pahala 40 sholat saya eterena tiga pun mereka ambil bagi pun. Jadi impian aja umpama laguna beda orang saya menyampaikan sampean itu beda sih cak cain impian ini gede luring bagi cak cain boleh di lu bagi mencak cain boleh kalau si mercon sholat kecolongan mendatang kelar. Nah ini akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang senang membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya akan dilembutkan oleh Allah, akhlaknya akan berubah menjadi baik. Dan orang yang mencontoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menjadi sumber hidayah untuk orang-orang yang di sekelilingnya. Karena ada itu syairnya, marro'a wajhaka yas'al. Siapa yang memandang wajahnya Rasulullah maka timbul hati bunga, hati gembira karena mulianya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gula neka pernah tinggal esok bejer kurang lebih selama 4 tahun menjadi satu saksi nyata seseorang yang mengikuti akhlaknya Rasulullah menjadi sumber hidayah. Beda orang Islam di toko peracangan ada film sembako, di sebelahnya beda orang Jepang pindah ke Indonesia berbisnis di Indonesia muka toko yang sebelah orang Islam mereka saya jual pada
Jadi barang yang dijual ini sama, harga yang dijual padet. Nah, ajaibnya orang Jepang mereka selalu nyari masalah ke orang Islam mereka. Jadi itu pun orang Islam mereka beri teman cowok, kemiin, pun macam-macam, pun sarang. Nah sementara orang Islam ini setiap dia disakiti tidak pernah satu kali pun dia membalas. Umpama kol ketok muka toko, kol sangat pun rami orang semeleh. Sementara toko orang Jepang mereka sepi sombong semeleh, mereka pas ngocak pas orang Islam mereka, jangan beli ke toko saya yang sebelah masih sepi, kamu masuk ke toko sebelah, padanya rengakan, semua sama-sama nyari makan, kamu beli di sebelah. Kira-kira impian bisa neron apa mereka? Bisa. Salahin, cakocaen, kemiin, beli teman cok, beli celatong, masih membalas kebaikan. Dan ini dilakukan terus-menerus selama 20 tahun. Dan tidak pernah satu kali pun umat Islam ini membalas apa yang dilakukan oleh orang Jepang tersebut. 20 tahun kemudian orang Jepang ini mau pulang kembali ke negaranya. Ketika mau pulang penasaran, ragu kecompoan orang Islam mereka, ditanyakan, saya mau tanya apa? Saya ini bingung, selama 20 tahun saya selalu berbuat jahat kepada kamu, tidak pernah satu kali pun kamu membalas keburukan saya, bahkan kamu balas kebaikan demi kebaikan. Memang apa alasannya kamu berbuat baik kepada saya? Apa jawaban orang Islam ini? Saya melakukan ini karena saya mencontoh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau disakiti, beliau membalas dengan kebaikan. Maka apa kata orang Jepang ini? Demi Tuhan, karena belum Islam, demi Tuhan, saya tidak pernah menemukan ajaran yang paling indah kecuali yang sudah kamu contohkan. Saya tidak pernah menemukan manusia dengan akhlak yang paling indah kecuali nabimu yang kamu ceritakan. Maka sebelum saya pulang ke Jepang, kasih tahu saya bagaimana caranya saya bisa mengikuti nabi yang kamu sebutkan itu, karena saya ingin menjadi orang yang baik seperti kamu. Maka karena kebaikan orang ini, orang Jepang mereka oleh hidayah memeluk agama Islam. Jadi yang mereka pelet, tepat akhlaknya. Karena kalau akhlaknya umat Islam baik, tidak usah berdakwah, orang-orang non-muslim akan mendapatkan hidayah, barokah kebaikan umat Islam yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Terakhir mereka pon, karena itu satu pon ketondu, semakin ponkol sekolah. Gula laku nama kata kesal beje. Mari dari soal beje gula beda acara itu kalah. Pas terakhir ya digital, jadi malam dulu, jadi kurang istirahat. Mereka terakhir buat mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Seseorang melakukan ibadah, nomor satu mereka wajib orang ilmunya. Karena kalau tidak tahu ilmunya, maka apa yang dilakukan itu tidak mendapatkan manfaat yang baik. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidurnya orang yang alim, tidurnya disertai ilmu, mencontoh cara tidurnya Nabi SAW, sehingga tidurnya menjadi ibadah. Sementara ibadahnya orang yang bodoh, dia tidak tahu bagaimana ibadah yang benar, sehingga ibadahnya tidak membawa manfaat untuk dirinya. Nah, cuman semangken neka, empian neka, ngastete mau nyare guru, ngastete mau nyare kiai, mon di anak itu monduk cek sampai kelero nyare guru. Karena cuman semangken neka banyak oknum-oknum kiai yang tidak memberikan ajaran-ajaran yang baik. Agama dijual untuk kepentingan dirinya sendiri, agama dijual untuk kepentingan golongannya. Nah, mereka beda cerita. Terakhir mereka pun jadi yang Bleman enggak cerita mereka bab masalah kiai kanan sama kiai kacer. Jadi beda kiai kanan, beda kiai kacer. Beda setong pesantren tepat kiai mana kiai kacer.
di santren. Nah pesantrennya kan pesantren salaf tradisional, pesantren tradisional. Jadi mau semakin kan kok nyaman, beda kantin, kelambi, beda laundry, mau pesantren semakin kan. Mau lambut mereka nyare hibit, masak hibit, nyesat hibit. Nah karena mereka tradisional, santren mereka macam-macam, beda saya nanam jagung, beda saya nanam sabe, beda saya nanam tomat, beda saya nanam cabai. Pas santrennya kan beda saya ngobu etek, ngobu aja, ngobu banyak. Nah suatu saat kiai kacer mereka pelengen. Nah apa mak pelengen? Sombong saya habis tadi pesen. Mak nyai benar yang kecepet karena sombong pesen lenjel. Oknum kiai ini kan, mekel pas kiai ini kan, mereka dalam masih nyaman. Nah akhirnya setelah kejadian mereka Pak Abid pesantren mereka terjadi satu masalah, terjadi satu kekacauan. Apa kekacauannya? Saben malam aja pesantren beda saya elang setok. Ben malam mereka elang setok. Akhirnya stres santren mereka meeting. Santren bisa meeting dia. Setelah meeting rapat disepakati akan melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Jadi mon entedung kok tak tedung. Mon kok setedung, baca tedung, maleng mereka mesti efek mereka. Akhirnya orang dapat kon. Nah begitu kalau 2 malam, mak beda orang masuk ke pekarangan santren ngeco aja, efek sana efek santrennya kata kerja kabi. Apa? Saya efek tepat kiai nakibi. Kiai, saya kecewa dengan kiai. Kan kiai mengajarkan kepada saya bahwa mencuri itu hukumnya haram. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa pencuri laki-laki, pencuri perempuan tangannya harus dipotong. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kenapa kiai mencuri? Sudah ngajarin mencuri haram, ngecok mereka haram, mak kiai tibi mak ngecok. Jangan lagi kiai, tak kiai kacer kan berpenter. Karena mau tak penter tak jadi kiai, tak kiai kacer. Bemocol gelil kiai mereka. Beneria makomah kita depan kok. Dalam Al-Quran mereka berdespong ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi mereka kabeh kandina Allah. Ajem mereka yang menciptakan Allah, ajem seakebai Allah, ajem mereka andikna Allah, jadi halal mereka yang kalah engkok dan kiai. Neng santren, saya kalah kiai akebu kalah dalil, kita neng. Peleman kiai mereka pun aman, kiai kacer mereka pun aman. Santren meeting boleh, rapat boleh. Mereka mau carana enak, mereka keren mereka. Saya nama tua ki apit sekiliman ajeng benar emang setong mereka senyaman dek rumah mak beda setong santri mak meter pas nemu enak kiai mereka ngobu sampai akhirnya disepakati saya nyaman sampai nak kiai beli bayi mereka jadi lestari rapat mereka langsung operasi sapi mereka dieksekusi lestari dieksekusi pesta santri kebayi rabon kebayi rendang, kebayi sate, pun macam-macam pun. Masuk dokter sobu, abujeng sobu. Lestari abujeng sobu kebiasaan kiai mereka ke kandenga, abri ngakan ke sarena. Muka kandeng terkerja sampai elang setok. Buma elang setok sampai raja nggak bisa elang setok. Siapa nih kasih ngecok nih sampai? Polong santren. Setelah santren naik polong. Tanya entong setong, siapa saya ngicokkan sampai beda setong santri saya bengal, adina kiai. Bapak bengal ngecok sampai, kan engkau pun ngajarin, saya sudah ngajarin bahwa ngecok mereka hukumnya haram, mencuri itu hukumnya haram. Di Al-Quran sudah dikatakan pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong tangannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anakku Siti Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mak beun ngecok, padahal beun lama ngaji. Nah santrennya kapas nyaut aja wo. Alhamdulillah kiai
barokana ngaji ke ajunan semalam abdina makoma pondok ke makoma ajunan karena dalam Al-Quran kan terangaki lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan di bumi neka kabeh kandina Allah ajum seakebai Allah sampai ki Allah juga seakebai ajum neka kandina Allah ki sampai neka kandina Allah juga jadi mon ajum neka halal eka laki ya jadi sampai neka halal eka lak gula ya sering laki ya teka kiai kacang lagun penter pas nyawa kiai neka buat dia aja merasa apa bener lillahi nafis samawati wa mafil ardh, semua itu adalah milik Allah. Saya akan sampai sarang ajam neka Allah, sampai sarang ajam neka endikna Allah. Kan saya jadi masalah engkau pun ngalah ajam ben ngalah sampai aja dulu. Jadi nggak tete cek ben seroben mele jadi cari kiai-kiai yang sangat keilmuannya jelas, enggak lora atau ilah gelek kok jelas. Beliau sering menyampaikan nama gurunya Kiai Khalil As'ad. Seperti kita ketahui secara nasab keturunannya nasab yang mulia. Secara nasab keilmuan gurunya juga guru yang mulia. Kiai Khalil As'ad mereka ngaji ke Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani adalah keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan. Secara nasabnya mulia, secara keilmuannya juga mulia. Jadi hati-hati, cari guru yang tepat supaya anak kita tidak sesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, gula nyoon maca Al-Fatihah kalau kalian. Al-Fatihah yang pertama kita khususkan untuk semua yang hadir pada malam hari ini, apapun hajat dan keinginannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya, mudah-mudahan barokah Al-Fatihah, barokah sholawat Maria, penyakitnya diangkat oleh Allah. Siapa yang diuji dengan sulitnya ekonominya seret, bingung untuk yang mau dimakan besok tidak ada, hutangnya banyak, dengan barokah Al-Fatihah dan sholawat mudah-mudahan diberikan rizki yang banyak dan barokah, dijauhkan dari rizki yang haram, dijauhkan dari riba. Siapa yang hadir pada malam hari ini, apapun kesulitan hidupnya, mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar dari Allah. Apapun harapannya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk anak turunan kita. Mudah-mudahan anak turunan kita dijaga akidahnya oleh Allah, diselamatkan faham ahlus sunnah wal jamaahnya, istiqomah di dalam ibadahnya, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakan gurunya, manfaat ilmunya, menjadikan pengantar kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari pengaruh-pengaruh buruk, dijaga akhlaknya, dijaga imannya, dijaga akidahnya, min ahli Quran, min ahli sholawat, min ahli sodaqah, min ahli sholat, min ahli dzikr, min ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang paling terakhir, saya minta keikhlasan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, semangken gula neka dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokahnya surat Al-Fatihah, barokahnya sholawat Maria, pembangunan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi yang terakhir, deki empian kleman dari kenangan Kak Dinto, saya di handphone Android, empian buka aplikasi YouTube, ketik Ustadz OCH, insya Allah pengajian malam semakin mereka diupload di channel Ustadz OCH. Subscribe channelnya, tonton videonya, karena menonton video tersebut sama dengan ikut membantu pembangunan pondok pesantren Insan Kamil yang akan dibangun di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, karena semua pendapatan dari YouTube akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gelemira, salah lopot nyawan sapola, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.